Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita sampai pada ini eh, sampai pada ini ya. Kita akan melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usra. Ini halaman 97 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqul Ummu Salamata. Ummu Salamah berkata, zaujun Nabi, dia adalah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radiya anha, dan semoga Allah meridainya, meridai Ummu Salamah. Lamma nazalat hadil ayatu, tatkala turun ayat ini. Ayat apa dalam surat Al-Ahzab 59 ini? Al-Ahzab 59, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Yudnina, hendaklah para perempuan itu menjulurkan alaihinna, atas tubuh mereka, ya, min jalabibihinna, dari jilbab mereka. Jilbabnya dijulurkan ke seluruh tubuh mereka. Tatkala, ini lama, ada jawabnya, kharaja, maka keluar, nisaul ansari, para wanita-wanita ansor. Kalau wanita ansor keluar setelah turunnya ayat itu, ka'anna ala ru'usihinna, seolah-olah di atas kepala mereka, al-ghirbana, ada urap-urap, jamak ghirban, jamak dari urap, ada burung gagak, ada banyak burung gagak, minas sakinati, saking antengnya. Jadi saking tenangnya, saking tidak bergerak, ya, tidak apalagi kayak misalnya ganjen, dan enggak, betul-betul dia tenang, andaikan ada burung gagak di atasnya, di atas kepala mereka, bertengger di atas kepala mereka, itu tidak akan terganggu burung itu. Atau mungkin karena ini ya, kepala mereka itu seakan bertengger, pada kepala mereka seakan bertengger burung-burung gagak, karena tidak tampaknya kepala mereka, kepala mereka. Jadi kepalanya itu tertutup rapat, sehingga kayak burung gagak, gitu. Kayak di atas kepalanya itu ada burung gagak. Bisa jadi begitu, bisa jadi betul-betul menjaga diri agar sikapnya itu tidak banyak gerak dan seterusnya, minas sakinati ini ya. Sehingga andaikan ada burung gagak di atasnya itu tetap tidak terganggu, tidak bergerak, burung gagaknya tidak pindah. Wa alaihinna, dan di atas mereka dan pada mereka, aksiyatun, ada pakaian-pakaian sudun yang hitam, yal basnaha, yang mereka kenakan, dan mereka memakai pakaian hitam-hitam, kalmulaati, seperti mula itu kayak selimut yang jubah itu di aslinya pada zaman kita. Ini mereka betul-betul kemudian menutup tubuh mereka. Waqad nafada, sungguh telah mempraktekkan haula'il mu'minatu, para perempuan mukmin tersebut, amrallahi ta'ala, terhadap perintah Allah ta'ala, bil hijabi, untuk berhijab. Ya. Bal yusri'u, bahkan mereka wahakada, dan demikianlah sya'nul mukmini, sikap seorang mukmin. La yatalakkau, mereka tidak terlambat, tidak santai, tidak terlambat, fitan fi amrillah, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bal yusri'u, akan tapi seorang mukmin itu bersegera fihi, di dalam amrullah ini. Tolaban, karena mengharap, liridhohu, pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wal fauzi, dan untuk mendapatkan bima, sesuatu indah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan fi tafsiri, dalam tafsirnya, ya, dalam tafsir At-Tabari, an Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Abbas qala, berkata Ibnu Abbas, amarallah nisa'al mu'minin, Allah memerintahkan para istri dari orang-orang mukminin, idza kharajna min buyutihinna, ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka, fi hajatin, untuk memenuhi satu hajat, memerintahkan ayyuwatina, untuk menutupi, agar mereka menutupi wujuhahunna, wajah mereka, min fauqu, dari arah atas, bil jalabibi, dengan jilbab. Jadi itu riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari.
Jadi harus memakai jilbab atau kerudung lapis kedua, kerudung lebar. Warawal Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan Aisyah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat Aisyah berkata, Yarhamullahu nisa'al muhajiratil uwal. Yarhamu merahmati Allah nisa'al muhajirati, para perempuan yang hijrah al-uwali pada periode pertama. Kenapa kok begitu? Lama anzalallahu, tatkala Allah menurunkan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah para wanita itu menjulurkan bi khumurihinna, jilbab-jilbab kerudung-kerudung mereka ala juyubihinna, atas dada mereka. Jadi hendaklah kerudung itu dijulurkan sampai menutupi dadanya. Syaqaqna, maka kemudian mereka menyobek, murutohunna, merobek sarung-sarung mereka. Fakhtamarna, kemudian mereka menjadikan berkerudung biha dengan sobekan sarung-sarung tersebut. Sedemikiannya untuk mempraktekkan atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihada, dengan hal ini, rafa'al Islamu, Islam mengangkat dzauqal mujtama'i atau meninggikan dzauqal mujtama'i, kepekaan atau sensitivitas masyarakat al-Islami. Wa tahhara, dan Islam mensucikan ihsasahu, kepekaannya atau perasaannya, perasaan mujtama Islami bil jamali, dengan keindahan. Falam ya'ud, sehingga tidak kembali at-taba'u, tidak lagi menjadi at-taba'u, karakter al-hayawaniyu atau watak hewani itu menjadi penilai, menjadi standar lil jamali, untuk keindahan. Sehingga tidak lagi watak kehewanan atau sensitivitas hewaninya itu kemudian menjadi tolak ukur di dalam menilai sesuatu yang indah. Huwal mustahabba, itulah yang kemudian, sehingga tidak lagi toba hayawani untuk menilai keindahan itu menjadi hal yang disenangi. Bali tobaul insaniul muhaddab, tetapi kemudian yang menjadi tolak ukur adalah karakter manusia yang suci, karakter manusia yang indah, yang yang suci, yang sudah beradab, ya. Lianna jamal al-kasfi, karena keindahan yang disebabkan buka aurat, jamalun hayawaniyun, adalah keindahan hewani. Nah, kalau kemudian indah itu diukur dengan terbukanya aurat, maka tentu hewan yang paling indah, karena dia telanjang bulat gitu kan. Justru lucu kalau misalkan sapi kok pakai celana jeans gitu kan, lucu. Sapi kok dikerudungi, atau ayam misalnya pakai kopiah, kan ya lucu jadinya. Ya dihajikan nanti itu. jadi ayam haji. Yahfu, yang bergegas, ilaihi, kepadanya, al-insanu, manusia, bihisil hayawani, dengan kepekaan hewaninya. Jadi respon terhadap orang yang wanita yang buka aurat itu adalah respon manusia secara hewani, dia bukan beradab itu. Menuruti nafsunya, menuruti his hewaninya, hayawaninya itu. Amma jamalul hismati, adapun keindahan yang berbasis kesopanan, menutup aurat, bahwal jamalun nabiku, yaitu keindahan yang suci, yang bersih, alladhi yastahsinu, yang dianggap baik hal itu oleh ad-dzauqu, oleh perasaan, oleh karakter gitu ya. Bisa ar-rafi'u, yang luhur, minal insani al-mu'min, dari manusia yang mukmin, at-tahiri, yang suci, fi hissihi, di dalam rasanya, wa khayalihi, dan khayalannya, dan imajinasinya. Wa qad jaa fil hadis, telah datang dalam hadis apa? La ayyud ana, sungguh jika ditusuk fi ra'si ahadikum, pada kepala salah satu di antara kalian, bimihyatin, dengan jarum, min hadidin, dari besi, khairun, itu lebih bagus, ya. Khairun itu lebih bagus. Sungguh seseorang yang ditusuk di kepalanya dengan jarum dari besi itu lebih baik
lahu baginya min ayyamassa daripada dia menyentuh imro'atan perempuan ya, imro'atan perempuan la tahillu yang tidak halal yang bukan mahram lahu baginya. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani an Ma'qil bin Yasarin dari Ma'qil bin Yasar. Wa qala al-Haisami dan Imam Haisami mengatakan rijaluhu perawi dari hadis ini rijalus sahih adalah perawi-perawi hadis sahih. Wa fi hadisin akhar dan dalam hadis yang lain ada penjelasan wala ayyashama dan sungguh berdesak-desakan ar-rajulu seorang laki-laki. Sungguh seorang laki-laki berdesak-desakan atau saling mendorong atau berdesak-desakan hinziron dengan babi mutalaqtikhon yang berlumuran bitinin dengan lumpur auhamatin atau lumpur hitam yang belepotan tanah atau lumpur hitam khairun khabar dari la sama ini khairun itu lebih bagus lahu bagi laki-laki tadi min ayyasama daripada dia berdesak-desaan min ayyasama daripada berdesak-desaan mangki buhu pundaknya pundak orang laki-laki itu mangki bamroatin dengan pundak perempuan la tahillu yang tidak halal wanita tadi lahu baginya. Jadi berdesak-desakan dengan hinzir dengan babi ya yang belumur yang belepotan tanah berlumuran lumpur itu lebih baik daripada kita berdesak-desakan dengan perempuan yang bukan mahram kita. Ini menjadi perhatian betul bagi kita ya. Kadang kita itu menghadiri majelis apa dan seterusnya kemudian sampai melakukan ikhtilat yang ghairu ma'qul, yang tidak bisa dinalar menurut orang-orang yang paham agama itu dengan baik ya. Kok iso sampai ngono? Padahal yang diburu itu adalah menghadiri majelis yang mungkin itu yang mentok sunnah, tidak mungkin wajib kan ya, tidak sampai akan wajib. Tapi kemudian di situ terjadi ikhtilat laki perempuan, apalagi kalau duduknya kemudian tidak dipisah, apalagi kalau nuwun sewu malah duduknya pangku-pangkuan laki perempuan ya, dan bukan mahramnya itu ya. Majelis apa kalau kayak begitu harus tegas kita sebagai khadin majelis ya untuk menjaga itu ya. Wal nastami dan hendaklah kita mendengar ila khutbatis sahabiyati pada khutbah seorang sahabat perempuan al-jalilati yang luhur yang agung Asma'a yaitu Asma ya, binti Zaidin ibni Sakani anak perempuan dari Zaid bin Sakan al-Ansariyah. Tusawwiru dia menggambarkan lana pada kita biha dengan khutbah tadi. Dia menggambarkan dengan khutbah tadi halatal mar'ati kondisi perempuan al-muslimati yang muslimah fil ahdil islami pada masa Islam. Wa ma hiya dan apa-apa hiya yang perempuan itu alaihi berada pada sesuatu tersebut min iffatin berupa sikap iffah menjaga diri wasiyanatin dan sama menjaga diri. Jadi betul-betul menjaga diri perempuan di zaman-zaman Allah bi'adin dan menjauhi an mawatin Tuhan dari tempat-tempat yang dicurigai wasyubhati dan tempat yang tidak jelas walihtilati dan tempat yang terjadi perbauran laki perempuan. Taqulu hadil mar'atu wanita ini mengatakan radhiyallahu anha li Rasulillah pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah wahai Rasulullah ini sesungguhnya aku Rasuluman adalah utusan dari orang-orang warai yang ada di belakangku min jama'ati nisa'il muslimina dari golongan istri-istri orang-orang muslimin. Kulluhunna semuanya yakulna mengatakan biqauli seperti ucapanku. Wa ala misli dan sependapat denganku. Semua sepakat dengan aku mengucapkan persis seperti aku. Apa kata mereka? Innallah sesungguhnya Allah Ta'ala ba'asa mengutus Allah kepadamu ila rijali wan nisa untuk laki-laki dan perempuan. Fa'amanna kemudian kami beriman bika wa tabahnaka dan kami mengikuti engkau. Wa nahnu ma'syaral nisa'i dan kami wahai para wanita maksuratun itu geraknya terbatas. Mukhaddaratun dan dipingit, mukhaddaratun dan dipingit. Fawaidu buyutin yang duduk di rumahnya, yang berdiam di rumahnya. Wa mawadi'u syahwatir rijal dan menjadi tempat pelampiasan syahwatnya laki-laki. Wa hamilatu auladihim dan yang mengandung anak-anak mereka. Wa innar rijala dan sesungguhnya laki-laki fuddilu dikasih keutamaan bil Jum'ati dengan menghadiri salat-salat Jumat, wa syuhudil janaizi dan menghadiri jenazah pemakaman wal jihadi dan berperang. Wa idza kharaju lil jihadi dan jika mereka
keluar untuk perang, hafidna, maka kami menjaga lahum untuk mereka amwalahum harta-harta mereka. Warabbaina, dan kami mendidik, mengasuh auladahum anak-anak mereka. Afanusyarikuhum, apakah kita berkongsi atau bersekutu dengan mereka fil ajri dalam pahala ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Rasul ini kan kayak gak adil ini gitu. Laki itu bisa perang dan terusnya, sementara kita itu ya hanya ngurus di rumah saja. Terus pahala kita sama enggak deh? Sama dengan laki-laki tadi. Faltafata Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW menoleh biwajhi dengan wajahnya ila ashabi, pada sahabat-sahabatnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, hal sami'tum, apakah kalian pernah mendengar maqalatam ra'atin, ucapan seorang perempuan, ahsana su'alan, yang yang lebih bagus daripada orang ini dalam hal bertanya diniha, tentang agamanya. Apakah kamu pernah mendengar pertanyaan seorang wanita yang lebih bagus tentang agamanya daripada wanita ini? Faqalu, kemudian sahabat mengatakan, bala, nggih, Allah ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala ya Rasulullah. Belum pernah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala Allah ya Rasulullah, belum pernah kami mendengar pertanyaan secerdas ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul bersabda, insarifi ya Asma'u, wahai Asma, silakan pergi, bubar wis. Ayo kamu pergi kembali, wa'alimi man wara'aki, wa'alimi, dan kasih tahu man pada orang wara'aki yang ada di belakang kalian, di belakang kamu, minan nisa, dari para wanita. Kasih kabar pada mereka anna husna taba'ul ihdakuna, bahwa pergaulan yang baik salah satu dari kalian di zaujiha, pada suaminya. Jadi kalian kalau bergaul dengan baik dengan suaminya, wa talabaha, dan ihdakunna ini, dan kalian salah satu dari dia mencari limardoti, pada ridho suaminya, dan usaha kalian untuk mencari ridho suami, wattiba'aha, dan mengikutinya ihdakunna ini, salah satu dari kalian mengikuti limuwafaqatihi, untuk menyesuaikan dengan keinginan suaminya. Ya'dilu, itu semua menjadi khabar dari husnat taba'ul ini, itu semua menyamai, setara husna taba'ul, ulama menjadi maf'ulnya, ulama pada setiap hal, zakarti, yang kamu telah menyebutkan, lirijal, yang dimiliki oleh para laki-laki. Sampean pokoknya mempergauli istri suaminya dengan baik, mencari ridhonya, mengikuti keinginannya yang tidak melanggar syariat, tentu itu sama dengan pahala yang didapat laki-laki dalam berperang, syuhudul janais, menghadiri jenazah, dan seterusnya. Fansarafat, kemudian pergi Asma radhiyallahu anha, wa hiya tuhallilu, dan dia bertahlil, la ilaha illallah, wa tukabbiru, dan bertakbir Allah akbar, istibsyaron, karena merasa bahagia, bima, dengan sesuatu, ola, yang berkatalah kepadanya Rasulullah SAW. Rawahu Ibnu Abdul Bar fil Isti'ab, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Al-Isti'ab. Waqad ayyana sallallahu, sungguh Rasul telah menentukan yauman khasan, pada hari tertentu, lin nisa, untuk wanita. Yu'allimuhunna fihi, Nabi mengajari mereka dalam hari tersebut, ma'asyarafil makan, disertai tempat yang mulia, di tempat yang wa taharatin nufus, dan sucinya hati, wa syarafil qasd, dan tujuan yang mulia. Apa tujuan mulia? Wal ilmu wal irsyad, yaitu ilmu dan mencari ilmu dan membimbing umat. Bahal tabqa ba'da dzalik, apakah setelah itu masih tersisa kata-kata, apa kalimatun, kata-kata, li du'ati su'i, bagi orang-orang yang suka mengajak kejelekan, du'atil ikhtilat, yaitu orang-orang yang mengajak, yang mengkampanyekan perbauran, pencampuran laki perempuan. Wahum abwabul fitnah, dan mereka itu sejatinya adalah pintu-pintu fitnah, wa masadirul bala, dan sumber dari bencana fil mujtama, dalam masyarakat. Wa min hiyalihim al-khabisati, di antara rekayasa mereka yang jelek, wa makrihim, dan tipu daya mereka yang buruk, da'watuhum lil ikhtilat, adalah ajakan mereka untuk bercampur fil madarisi, di fil madarisi ibtidaiyah, di madrasah ibtidaiyah, madrasah dasar, baina siwar, antara anak kecil laki dan perempuan. Bida'wa annahum, dengan dalih bahwa mereka siwarun, masih kecil, la yafhamuna syai'an, tidak paham sesuatu, tidak paham apa-apa. Wahum innama aradu, mereka itu sungguh menginginkan bihadat tamhidi, dengan pendahuluan ini. Pendahuluan ini maksudnya membiarkan anak kecil-kecil itu berbaur, masih di masa yang masih kecil itu,
libina'i jailin mayyitil qalbi, untuk membangun atau membentuk generasi yang hatinya mati. Faqidir rujulati, yang hilang ke jantanannya. Faqidil ghairati, yang hilang rasa cemburunya untuk membela agama. Jilin, yaitu generasi yasubbu, yang terbiasa alal ikhtilat, atas bercampur laki perempuan. Wayaftahu ainahi, dan generasi yang membuka kedua matanya ala sadiqati, dengan terbiasa melihat lawan jenis. Fatatawattanu nafsu, sehingga jiwanya, dirinya itu menjadi tertancap ala akhlakil khanaziri, atas akhlak babi, hinjir. Nah, kayaknya ya buaya ya, kalau orang dulu, orang Arab mungkin ngarani babi. Kalau kita kan, kalau laki yang suka pada perempuan yang anu kan, sing wedo antok kan buaya. Wa tabail bahaimi, dan tabiat-tabiat hewan-hewan al-mamqut, tapi yang dibenci. Wan Aisyah radhiyallahu anha, qala, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, kana Utbatu bin Ubay, kana Utbatu bin Abi Waqqas, Utbah bin Abi Waqqas ahida berpesan ila akhi, pada saudaranya. Siapa saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas? Yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Annabna walidati Zam'ata, bahwa anak laki-laki yang dilahirkan oleh budak perempuannya Zam'ah, ya, anak laki-laki dari budak perempuannya Zam'ah, minni, itu dari aku, katanya Utbah, itu anakku. Anak yang dilahirkan Zam'ah itu punya budak perempuannya itu punya budak anak, lah itu adalah anakku, katanya Utbah bin Abi Waqqas. Fakbitu ilaika, maka silahkan bawa ini bersama kamu. Olat, kemudian ya Allah ya Rabb, kemudian dia berkata, falamma kana amal fathi, Aisyah yang berkata, falamma kanat amul fathi, tatkala sudah amul fathi, Fathu Makkah, pada tahun Fathu Makkah, Mekah itu kemudian dikuasai oleh Islam, oleh Nabi dan para sahabat. Akhadahu Sa'd bin Abi Waqqas, anak tadi ibnu Walidah ini dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Waqala, dan dia berkata, ibnu akhi, anak ini adalah anak sepupuku, anak ini adalah keponakanku, anak dari saudaraku. Qad kana ahida ilayya, saudaraku telah berpesan kepadaku terkait anak ini. Faqama Abdullah bin Zam'ah, kemudian Abd bin Zam'ah berdiri. Faqala, kemudian Abd bin Zam'ah mengatakan, akhi, enggak, ini saudaraku. Wabnu walidati abi, dan dia anak dari budak perempuan bapakku. Ulida ala firosi, dia dilahirkan atas alas tidur bapakku, dia anak bapakku. Fatasawaqo, kemudian mereka berdua mengadu ila Rasulillah SAW, pada Rasulullah SAW. Faqala Sa'dun, kemudian Sa'd mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna akhi, sesungguhnya saudaraku, qad kana ahida ilayya, telah berpesan kepadaku terkait anak tersebut. Waqala Abdu bin Zam'ata, Abd bin Zam'ah mengatakan, akhi, tidak Nabi, ini adalah saudaraku, anak ini saudaraku. Ibnu walidati abi adalah anak dari budak perempuan bapakku. Wulida ala firosi, yang dilahirkan atas alas tidur bapakku. Qala Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, al-waladu lil firos, anak itu menjadi hak dari orang yang punya alas tidur. Maksudnya yang punya alas tidur berarti bapaknya tadi, yang mengumpuli gitu. Walil akhiri, dan bagi yang mengumpuli secara sah ya, dengan jalan pernikahan atau mungkin dulu masih perbudakan. Walil akhiri, dan bagi orang yang zina, al-hajaru adalah batu, sementara orang yang pezina itu dilempar batu, dirajam. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan kepada li Saudah binti Zam'ah, pada Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah itu adalah salah satu istri Nabi, ya, Ihtajibi, kamu harus berhijab, kamu harus menutup dirimu minhu, dari anak ini. Karena dia kan masih anaknya Zam'ah kan, Saudah binti Zam'ah tadi. Kepada Saudah binti Zam'ah dia mengatakan, Nabi mengatakan pada Saudah binti Zam'ah, ihtajibi, kamu harus menutup dirimu minhu, dari anak tersebut, ya. Tutupi dirimu dari anak tersebut. Kenapa kok Nabi menyuruh Saudah menutupi dirinya dari anak itu? Ya. Lima ro'a, karena Nabi melihat min syibhi, dari keserupaan
anak tersebut bi Utbah ibni Abi Waqqas, dengan Utbah bin Abi Waqqas, karena Nabi melihat bahwa anak ini ada kemiripan dengan Utbah bin Abi Waqqas, ya. Bukan dengan siapa tadi? Siapa yang sebentar? Utbah bin Abi Waqqas, karena ada kemiripan ini. Bukan dengan siapa berarti? Ini Ibnu Zam'ah tadi, bukan dengan Abd bin Zam'ah, bukan dengan Zam'ah, berarti tidak ada kemiripan dengan Zam'ah. Padahal Saudah itu bintu Zam'ah, berarti Abd bin Zam'ah itu kan saudaranya. Nah, siapa Saudah kan? Kalau itu dianggap saudaranya Saudah, berarti kan anak itu harusnya dia masih menjadi mahram, boleh untuk terbuka lah Sayyidah Saudah. Tapi karena Nabi menyaksikan itu ada kemiripan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan Utbah bin Abi Waqqas, ya. Sehingga wah, ini kayaknya bukan bukan mahram dengan Saudah ini. Makanya disuruh ihtajibi minhu. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, famara'aha, maka kemudian anak tadi tidak pernah melihat siapa Saudah, hatta laqiyallah, sampai dia meninggal dunia. Bahadal hadis ini sharihun, jelas fi wujubil hijabi, dalam wajibnya hijab. Wa huwa hadisun sahih, dan ini hadis sahih. Rawahul imamu Malikun fil Muwatta, yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.